Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah materi yaitu transfer dalam negeri. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Putu Ekarini dengan NIM akhir 008 dan dua rekan saya atas nama Dwi Askiatul Afkarina dengan NIM akhir 030 dan Ariska Firdausya dengan NIM akhir 076. Terdapat 6 materi pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian transfer dalam negeri, yang kedua, jenis-jenis transfer dalam negeri, yang ketiga, mekanisme transfer dalam negeri, yang keempat, manfaat transfer dalam negeri, yang kelima, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan transfer, dan yang terakhir, sarana dalam proses transfer dalam negeri. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian transfer. Terdapat 4 pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi yang mengatakan bahwa transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Dan yang kedua yaitu ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI tahun 2012 yang mengatakan bahwa transfer dana merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima. Dan yang ketiga yaitu dari P. Soehardi yang mengatakan bahwa transfer adalah amanat yang diberi kepada bank untuk melakukan pengiriman uang dari suatu cabang ke cabang lain. Dan yang terakhir yaitu menurut Kasmir, transfer adalah pengiriman uang lewat bank baik dalam kota maupun luar kota atau luar negeri yang berupa sejumlah uang atau dana dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi jenis-jenis transfer dalam negeri. Transfer dalam negeri dibagi menjadi 2 jenis transfer, yaitu yang pertama yakni transfer uang keluar. Transfer uang keluar merupakan salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran. Berikut contoh 1 transaksi transfer keluar. Seorang nasabah dari Bank Danamon cabang Singaraja yaitu Tuan Adi Jaya hendak mengirimkan uang dengan kawat kepada saudaranya nasabah Giro Bank Danamon cabang Banyuwangi sebesar 3 juta rupiah. Untuk jasa pengiriman ini, Tuan Adi Jaya dikenakan komisi sebesar Rp7.000 dan ongkos kawat sebesar Rp10.000. Pembayaran ini dilakukan dengan menarik selembar cek giro termasuk seluruh biaya dan komisi. Berikut, Bank Danamon cabang Singaraja membukukannya sebagai berikut. Giro rekening Tuan Adi Jaya sebesar Rp3.017.000 di sebelah debit pada pendapatan komisi transfer sebesar Rp7.000 di sisi kredit, pendapatan ongkos kawat sebesar Rp10.000 di sisi kredit, dan RAK cabang Banyuwangi sebesar Rp3 juta di sisi kredit. Berikut contoh 2 transaksi transfer keluar, yakni Tuan Permana hendak mengirimkan uang secara tertulis kepada seorang rekannya di cabang Jakarta sebesar Rp55 juta. Tuan Permana ini dikenakan komisi sebesar Rp10.000 dan pembayaran ini dilakukan secara tunai sebesar Rp20 juta, cek bank BNI Surabaya sebesar Rp15 juta, dan atas beban rekening tabungan Bank Danamon cabang Surabaya untuk sisa kekurangannya. Nah, adapun pada transaksi tersebut, ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yakni sebagai berikut. Kas sebesar Rp20 juta di sisi debit, tabungan atas nama rekening Tuan Permana sebesar Rp15.010.000 di sisi debit, BI Giro sebesar Rp15 juta di sisi debit, pada hutang lainnya sebesar Rp55 juta di sisi kredit, dan pendapatan komisi transfer sebesar Rp10.000 di sisi kredit. Pembatalan transfer keluar.
Bila terjadi pembatalan transfer keluar, haruslah memperhatikan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan bila transfer keluar belum dibayarkan kepada si penerima uang, dan untuk itu bank pemberi amanat harus memberi perintah berupa stop payment kepada cabang pembayar. Berikut contoh transaksi pembatalan transfer keluar. Tuan Ambon telah memberikan amanat kepada Bank Danamon Surabaya 2 minggu yang lalu untuk mengirimkan uang dengan kawat kepada rekannya di cabang Jakarta sebesar Rp500.000. Datang kembali ke bank untuk membatalkan transferannya. Untuk itu, ia dikenakan ongkos kawat sebesar Rp10.000 yang dibayar tunai, dan hasil dari pembatalan transfer agar disetorkan untuk keuntungan rekening tabungannya. Di sini Bank Danamon cabang Surabaya membukukannya sebagai berikut. Kas sebesar Rp10.000 di sisi debit, pada RAK cabang Jakarta sebesar Rp10.000 di sisi kredit. Setelah Bank Danamon Surabaya menerima konfirmasi berita bahwa transfer tersebut memang belum dibayarkan kepada beneficiary yang berhak menerima transfer tersebut, maka Bank Danamon Surabaya membukukannya sebagai berikut. RAK cabang Jakarta sebesar Rp500.000 di sisi debit, pada tabungan rekening atas nama Tuan Ambon sebesar Rp500.000 pada sisi kredit. Selanjutnya yaitu jenis transfer yang kedua, yakni transfer masuk. Transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar atau paying bank dari bank pengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima. Berikut contoh satu transaksi transfer masuk. Bank Danamon cabang Surabaya menerima transfer masuk dari Bank Danamon Yogyakarta sebesar Rp5 juta untuk keuntungan rekening giro nasabahnya Tuan Anton. Pada saat menerima transfer masuk ini, Bank Danamon Surabaya membukukannya sebagai berikut. Di sisi debit, RAK cabang Surabaya sebesar Rp5 juta, dan pada sisi kredit, giro rekening atas nama Tuan Anton sebesar Rp5 juta. Selanjutnya masuk ke contoh kedua, transaksi transfer masuk. Bank Danamon Surabaya menerima transfer masuk dari Bank Danamon Yogyakarta untuk seorang yang bukan nasabah Bank Danamon Surabaya sebesar Rp1 juta. Pada saat itu menerima transfer masuk oleh Bank Danamon Surabaya dibukukannya sebagai berikut. RAK cabang Surabaya di sisi debit sebesar Rp1 juta, pada hasil transfer yang dapat dibayar di sisi kredit sebesar Rp1 juta. Nah, adapun pada saat orang yang berhak menerima transfer datang hendak mencairkan transfer tersebut secara tunai oleh Bank Danamon cabang Surabaya akan dibukukan sebagai berikut. Hasil transfer yang dapat dibayar di sisi debit sebesar Rp1 juta, pada kas di sisi kredit sebesar Rp1 juta. Materi selanjutnya yaitu pembatalan transfer masuk. Seperti halnya dalam transfer keluar, dalam transfer masuk dapat terjadi pembatalan. Berikut contoh transaksi pembatalan transfer masuk. Bank Danamon cabang Surabaya telah menerima transfer sebesar Rp200.000 untuk seorang beneficiary yang bukan nasabah Bank Danamon, kemudian menerima advis pembatalan dari cabang pemberi amanat di Yogyakarta. Maka Bank Danamon cabang Surabaya akan membukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Hasil transfer yang dapat dibayar di sebelah debit sebesar Rp200.000, RAK cabang Surabaya di sisi kredit sebesar Rp200.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme transfer dalam negeri. Pada umumnya, mekanisme terjadinya transfer adalah satu kantor bank memindahkan uang rekening nasabah lain di kantor bank yang sama, akan tetapi berbeda wilayah atau kantor yang lain. Nah, untuk transfer ini terjadi jika kedua bank tersebut mempunyai RAK atau rekening antar kantor. Untuk transfer bisa dilakukan dalam satu kota, antar kota, dan luar negeri. Mekanisme transfer negeri yaitu terdapat dua, yaitu transfer masuk dan juga transfer keluar. Nah, untuk transfer masuk itu adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar dari bank pengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima. Sedangkan transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang yang dikirimkan dari bank pengirim atas permintaan pengirim kepada bank pembayar untuk dibayarkan kepada penerima. Di bawah ini merupakan contoh alur mekanisme transfer masuk antar cabang. Nah, misalnya nasabah Bank Z cabang Jakarta mentransfer dana kepada nasabah Bank Z cabang Surabaya. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengirim. Pengirim yaitu nasabah Bank Z cabang Jakarta mengajukan permohonan pengiriman uang kepada Bank Z Surabaya. Untuk jurnalnya adalah di sebelah debit rekening nasabah dan di sebelah kredit adalah RAK cabang Jakarta. Nah, yang kedua yaitu Bank Z Jakarta mengirimkan kepada Bank Z cabang Surabaya untuk melakukan pembayaran kepada penerima melalui hubungan RAK masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu Bank Z cabang Surabaya menyampaikan pemberitahuan kepada penerima transfer. Untuk jurnalnya sendiri yaitu di sebelah debit RAK cabang Surabaya dan di sebelah kredit yaitu rekening nasabah. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh alur mekanisme transfer keluar melalui bank lain di luar wilayah clearing. Misalnya, nasabah Bank Z cabang Surabaya mentransfer dana kepada nasabah Bank Y cabang Bandung. Untuk keterangannya yaitu yang pertama itu pengirim, yaitu nasabah Bank Z cabang Surabaya mengajukan permohonan transfer uang atau dana kepada Bank Y cabang Bandung. Nah, yang kedua yaitu Bank Z cabang Surabaya akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabangnya di kota Bandung agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antar kantor atau RAK masing-masing bank. Untuk jurnalnya sendiri yaitu di sebelah debit rekening nasabah dan di sebelah kredit yaitu RAK Bandung. Nomor 3 yaitu Bank Z cabang Bandung akan membuatkan nota kredit melalui Bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit atau kredit di lembaga clearing Bank Indonesia untuk ditujukan kepada penerimanya di Bank Y cabang Bandung. Untuk jurnalnya sendiri yaitu di sebelah debit RAK cabang Surabaya dan di sebelah kredit giro pada Bank Indonesia. Dan yang keempat yaitu dari Bank Indonesia akan dikeliringkan ke bank yang dituju yaitu Bank cabang Bandung. Dan yang kelima yaitu Bank Y cabang Bandung akan memberitahukan pengiriman uang kepada pihak penerima. Untuk jurnalnya adalah di sebelah debit giro pada BI dan di sebelah kredit rekening nasabah. Jika nasabah menginginkan transfer ke kota tujuan yang tidak memiliki cabang Bank Z di kota tersebut, maka bank menggunakan bank tujuan akhir. Jadi pengiriman melalui bank lain yang bekerja sama dengan Bank Z Surabaya di kota lain. Untuk contoh yang terakhir yaitu alur mekanisme transfer keluar melalui bank tujuan akhir. Untuk keterangannya itu yang pertama, pengirim mengajukan permohonan transfer ke Bank Z cabang Surabaya. Yang kedua yaitu Bank Z cabang Surabaya akan membuatkan nota kredit melalui Bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit atau kredit di lembaga clearing Bank Indonesia untuk ditujukan kepada penerimanya di Bank P cabang Surabaya. Untuk jurnalnya sendiri yaitu di sebelah debit rekening nasabah dan di sebelah kredit yaitu giro pada Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu dari Bank Indonesia akan dikeliringkan ke bank yang dituju yaitu Bank P cabang Malang. Dan yang keempat yaitu Bank P cabang Surabaya akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabangnya di Kota Malang agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antar kantor atau RAK masing-masing bank. Untuk jurnalnya sendiri yaitu di sebelah debit giro pada Bank Indonesia dan di sebelah kredit RAK cabang Malang. Dan yang terakhir yaitu Bank P di Kota Malang memberitahukan pengiriman untuk kepada penerima.
jurnalnya yaitu di sebelah debit RAK Cabang Surabaya. Untuk selanjutnya yaitu manfaat transfer dalam negeri. Adanya transfer ini telah diberikan manfaat banyak dengan kepada berbagai pihak. Selain memberikan banyak manfaat kepada pihak pengirim maupun penerima, jasa transfer ini juga memberikan manfaat kepada pihak bank. Nah, manfaatnya sendiri yaitu manfaat bagi pengirim maupun penerima, yaitu biaya relatif lebih murah, terjaminnya keamanannya karena pengiriman tidak perlu membawa sendiri uang ke tempat tujuan, lebih mudah dan cepat jika dibandingkan apabila menggunakan wesel pos, prosedur mudah dan murah, dapat mempermudah lalu lintas pembayaran sehingga tidak menghambat kegiatan perekonomian bagi pengirim maupun penerima. Nah, manfaat bagi bank sendiri yaitu sebagai balas jasa atas pelayanan yang telah diberikan, maka bank memungut provinsi yang besarnya sesuai tarif yang telah ditetapkan, sehingga bank akan mendapatkan tambahan pendapatan yang berupa promosi dan komisi kiriman uang. Dan bank dapat menggunakan dana yang mengendap selama jangka waktu antara diterimanya uang tersebut sampai dengan pada saat oleh penerima. Dana tersebut merupakan dana yang murah karena tanpa membayar bunga. Baik, materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan transfer di dalam negeri. Dalam proses transfer terdapat 4 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Kedua, beneficiary, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter. Yang ketiga, remitting bank, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter. Dan yang terakhir atau yang keempat, paying bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary atau penerima transfer. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu sarana atau media pengiriman. Adapun sarana dalam pengiriman ini dapat dilakukan melalui 4 jasa pengiriman. Yang pertama yaitu melalui jasa PT Telkom. Pengirim dapat melakukan pengiriman uang melalui telepon, telex, atau fax mail. Kemudian melalui jasa Perum atau Perum Pos, ini pengirim dapat melakukan pengiriman melalui surat. Yang ketiga yaitu melalui jasa satelit, pengirim dapat mengirimkan uangnya melalui sistem online. Dan yang terakhir yaitu melalui jasa perusahaan pelayan pengiriman. Pengirim dapat membayarkan sejumlah uangnya melalui surat. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan ucapkan terima kasih.